Halo, pada video singkat kali ini gue mau menjelaskan beberapa metrik dasar yang bisa kalian pakai untuk melihat atau mengevaluasi iklan Meta Ads kalian. Langsung aja, di sini gue udah buat di Google Sheet. Oke, langsung aja gue mau bahas satu persatu. Di sini ada budget, kemudian ada spend, kemudian metrik pertamanya ada reach, impression, frekuensi, cost per mile atau CPM, click through rate atau CTR, link click, cost per click, result, sama cost per result. Nah, untuk budget, ya ini adalah anggaran yang biasa kalian tentukan untuk menjalankan iklan kalian dalam satu hari. Nah, untuk catatan di sini, misalkan kalian menuliskan anggaran 200.000. Nah, nanti pada hari dia berjalan, kalian gak usah bingung kalau misalkan iklan kalian itu nariknya nggak 200.000 pas, tapi kadang kurang, kadang lebih, misalkan 190 atau 220 gitu di akhir hari. Nah, tapi pada jangka waktu seminggu nanti akan tetap totalnya itu 200.000 kali 7 average-nya gitu. Kemudian untuk spend, ini adalah jumlah yang dibelanjakan. Nah, misalkan ini ada 100.000, misalkan iklan kalian budgetnya 200.000. Nah, ketika pertengahan hari itu udah ke spend 100.000. Nah, ini jumlah yang dibelanjakan artinya. Kemudian ada reach. Nah, ini metrik pertama. Jadi saya mau jelaskan kalau iklan kalian sudah berjalan, nah nanti itu kan bakal menjangkau target audiens kalian. Nah, reach ini artinya iklan kalian menjangkau ke berapa orang gitu. To reach. Nah, sedangkan impression ini tayangan. Jadi iklan kalian itu bisa menjangkau ke beberapa orang. Nah, setiap satu orang itu bisa juga melihat lebih dari satu kali iklan kalian gitu. Itu dihitungnya impression atau tayangan. Nah, makanya di sini ada angka 1.500 reach-nya, tetapi bisa tayangannya bisa 2.000. Artinya ada beberapa orang yang mendapat iklan kalian itu lebih dari satu kali tayangan. Tuh. Kemudian ada frekuensi. Nah, ini adalah frekuensi iklan kalian dilihat gitu. Kalau udah ini 1,3, kalau misalkan 2 di frekuensi ini berarti dalam jangka waktu itu, misalkan nanti di dashboard kalian melihat report iklan hari ini gitu. Kalian sortir tanggalnya tanggal hari ini, kemudian kalian lihat frekuensinya itu ada angka 2 misalkan, berarti dalam hari itu iklan kalian itu sudah dilihat sama setiap orang yang telah terjangkau itu lebih dari satu kali atau 2 kali gitu. Kemudian ada cost per mile, biaya per 1.000 tayangan. Nah, di sini ada 50.000, artinya apa? Berarti setiap kalian membayar 50.000, iklan kalian itu menjangkau 1.000 orang gitu. Nah, kemudian ada click through rate atau CTR, rasio klik tautan. Nah, kalau ini adalah persentase klik dari jumlah tayangan iklan kalian tadi. Misalkan 1% di sini. Nah, berarti dari 2.000 tayangan itu cuma ada 1% doang yang ngeklik iklan kalian gitu, ngeklik tautan yang ada di iklan kalian. Nah, link klik di sini klik tautan jumlahnya ini 1% dari 2.000 tayangan ada 20. Kemudian cost per klik, biaya per klik tautan. Ini 5.000, dari mana 5.000 ini? Ini dari jumlah klik yang kalian dapatkan dari iklan kalian. Spend dari iklan kalian dibagi dengan klik tautan yang kalian dapatkan. Nih, misalkan di sini 100.000 spendnya, terus kalian dapat kliknya 20, berarti 100.000 dibagi 20, berarti CPC-nya itu 5.000. Artinya, untuk mendapatkan satu klik kepada iklan kalian harus membayar 5.000 rupiah. Gitu. Kemudian ada result atau hasil. Nah, ini misalkan 16 dari 20 yang klik yang masuk ke WhatsApp. Ini misalkan iklannya metode klik to WhatsApp ya. Misalkan dari 20 klik yang beneran masuk ke WA ada 16 gitu, 80%-nya. Nah, terus ada cost per result, biaya per hasil. Sama, ini ngitungnya berarti 100.000 tadi dibagi 16. Ini total biaya per hasilnya 6.250. Artinya setiap Anda atau setiap kamu mengeluarkan 6.250, itu kalian dapat 1 WA gitu aja berarti. Terus lanjut, di sini gue ada buat misalkan kalau keterangannya warna hijau itu semakin kecil semakin bagus. Kalau oranye itu semakin besar semakin bagus. Nah, artinya kalau iklan kalian bisa, ini yang pertama reach, jangkauannya lebih banyak ya lebih bagus. Terus misalkan dengan budget yang sama tapi reach-nya lebih banyak gitu, iklan A sama iklan B gitu.
budgetnya sama tapi iklan B mendapatkan jangkauan yang lebih banyak. Berarti kan dia lebih bagus gitu. Kemudian impression sama juga untuk tayangan dengan budget yang sama. Kalau kalian bisa mendapatkan tayangan yang lebih banyak daripada iklan kalian yang lain, nah berarti iklan itu lebih bagus gitu. Dia bisa menjangkau audiens kalian lebih luas, lebih banyak, tetapi mengeluarkan budget yang sama gitu. Kemudian frekuensi. Kalau frekuensi semakin kecil semakin bagus, karena kenapa? Karena kalau misalkan frekuensinya udah 2 atau 2,5, apalagi kalau angka 2 dan 2,5 tadi itu kalian sortirnya today gitu, berarti itu dalam sehari iklan kalian tuh dilihat sama target audiens kalian tuh lebih dari 2 kali gitu. Nah itu kan ya gimana sih, kita juga kalau mau melihat iklan yang sama terus-terusan itu lama-lama kan bosen, jenuh gitu loh, kesel malah mungkin lama-lama. Nah terus ada cost per mile, biaya per 1000 tayangan. Ini juga sama, kalau kalian dapat lebih murah berarti iklan kalian ya lebih bagus, lebih efisien gitu. Soalnya dengan budget yang sama kalian bakal bisa menjangkau audiens lebih jauh gitu, lebih banyak gitu. Kalau misalkan budgetnya udah berjalan 100.000, berarti kan kalau CPM-nya 50.000 ya kalian cuma dapat 2.000 tayangan gitu. Iklan kalian tuh cuma dilihat 2.000 kali gitu. Beda lagi kalau kalian dapat lebih murah nih, CPM-nya 33.000. Nah, alhasil dengan budget yang sama kalian bisa menjangkau 3.000 orang, lebih banyak 1.000 dibandingkan iklan yang tadi gitu. Apalagi kalau kalian bisa dapat CPM 25.000, artinya setengah dari CPM iklan yang satunya nih. Berarti kan tayangannya nih dari yang di sini 2.000, kalau ini setengahnya berarti kan di sini bakal menjangkau 4.000 orang gitu. Berarti kan iklan kalian lebih murah, lebih efisien gitu. Kemudian di sini ada CTR, itu rasio klik tautan. Kalau ini kan oranye ya, berarti semakin besar semakin bagus gitu iklan. Ini misalkan iklan A, ini iklan B gitu. Iklan A cuma dapat 1%, iklan B dapat 2% gitu CTR. Nah, berarti kan dari 2.000 tayangan tadi 1%-nya berapa? 20. Cuma dapat 20 dengan budget 100.000. Nah, sedangkan iklan yang B udah dia CPM-nya murah, terus juga kliknya dapat 2% gitu. Iklan kalian menjangkau 3.000 orang. Kemudian dengan CTR 2%, artinya kalian dari 3.000, 2%-nya kalian dapat 60 klik gitu. Nah, dari 60 klik, misalkan kalau yang tadi biaya per kliknya 5.000, berarti dengan uang 5.000 kalian baru dapat 1 klik. Nah, berarti untuk iklan yang B ini karena dapat 60 klik, ya CPC kalian itu jauh di bawah dari iklan yang satunya gitu. Berarti iklan yang ini lebih bagus gitu, lebih masuk gitu metriknya. Kemudian result ini juga penting banget, karena kan ya iklan kalian tujuannya apa gitu kan. Kalau tujuannya mendatangkan leads ke WhatsApp customer service gitu kan, nah ini berarti adalah angka yang diharapkan gitu. Nah kalau dari iklan yang A tadi, dengan 20 orang yang klik gitu, terus persentasenya cuma 80% nih, kita anggap sama-sama 80% nih dari klik ke WA gitu. Berarti yang klik 20 masuk ke hasilnya cuma 16, sedangkan yang 11 ini itu dari 60, 80%-nya 48 orang yang masuk ke WhatsApp kalian gitu. Nah, di bawahnya ada cost per result atau biaya per hasil. Nah, ini dari budget 100.000 dibagi 16 dapat 6.000, sedangkan yang ini dari 100.000 dibagi 48 sama dengan 2.083. Artinya kalian bisa membayar Facebook dengan harga 2.000, itu kalian bisa mendatangkan WA masuk ke customer service kalian gitu. Nah, kalau kalian sudah tahu angka KPI dari produk atau bisnis kalian gitu, nah nanti kalian bisa menentukan bagaimana iklan yang bagus dan nggak bagus untuk bisnis kalian gitu. Angkanya masuk nggak, cuan apa enggak kalau 2.000 per WA-nya, kalau 6.000 masih masuk nggak gitu. Kita bisa lihat contoh di sini, misalkan contoh 1 iklan B, contoh 2 iklan A gitu. Nah, misalnya harga barang yang kalian jual itu 199.000 nih, dua-duanya. Kemudian profit marginnya 70.000. Nah, hasil WA masuk iklan B tadi kan 48, sedangkan hasil WA masuk dari iklan A itu cuma 16. Misalkan closing rate, rata-rata closing rate dari customer service kalian itu 10%, misalnya berarti dari 48 WA masuk itu terjadi penjualan 4-5 penjualan, sedangkan yang iklan A cuma dapat 1-2 penjualan. Nah, profit kotornya itu berarti kan, misalkan kita ambil di angka 4 ya, 4 dikali
70.000 berarti 280.000. Sedangkan iklan A 2 dikali 7 ini 70.000 sama dengan 140.000. Nah biaya iklannya sama 100.000 dua-duanya. Yang satu iklan B kalian bisa dapat profit bersih atau cuan 180.000. Sedangkan dari iklan A kalian cuma mendapatkan profit bersih 40.000 gitu. Nah ini adalah metrik yang bisa kalian pakai, metrik dasar ya. Sebenarnya masih ada banyak metrik gitu di dashboardnya Facebook, tapi ini gue mau share yang dasar yang bisa juga kalian pakai untuk melihat apakah iklan kalian itu bagus apa enggak. Terus selain metrik yang kalian lihat ini, reach, impression, frekuensi, dan hasil, tetap kalian harus melihat apakah iklan kalian itu menghasilkan cuan apa enggak gitu. Kalau metriknya bagus tapi closingnya enggak ada, nah berarti kan buat apa juga dilanjutkan gitu. Nah nanti untuk evaluasi kalian bisa lihat nih, kalau misalkan iklannya udah bagus metriknya tapi kok salesnya jelek gitu, nah berarti kan kalian bisa menilai gitu, ini iklan yang bagus apa sebenarnya pelayanan atau customer service kalian yang kurang bagus gitu. Apakah closing rate-nya masih bisa dinaikin gitu. Oke, tips terakhir dari gua, kalau gua biasanya ngeliat iklan selain dari beberapa metrik yang tadi, itu gua menentukan bagus apa enggaknya itu gua ngeliat dari spend sama cost per result-nya. Artinya apa? Iklan gua itu nyedot budget yang kita pasang apa enggak. Terus ketika dia nyedot atau jalan, itu dia KPI-nya masuk apa enggak gitu. Cost per result-nya masuk apa enggak gitu dengan KPI yang sudah kita tentukan atau KPI dari bisnis kalian masing-masing. Nah, baru nanti lihat juga CPM rendah apa tinggi gitu. Sama frekuensinya itu nggak lebih dari 2 pada hari yang sama gitu. Itu aja penjelasan tentang metrik dasar dari iklan Meta, dimana kalian nanti bisa melihat metrik-metrik ini pada dashboard Meta Ads kalian masing-masing gitu. Nanti juga kalian bisa membuat custom matrix gitu. Jadi ketika kalian buka dashboard, matrix apa aja yang kalian bisa langsung lihat gitu. Jadi kan nanti dari Meta defaultnya udah ada tuh. Nah, kalian bisa merubah dengan mengcustom metrik-metrik apa aja yang menurut kalian penting gitu untuk diperhatikan. Nanti kalian bisa custom. Nanti gue bakal bikin videonya lagi mungkin berbeda dari video ini. Gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.